Loh, siapa wanita tua itu? Katanya ibuku di rumah baik-baik saja. Siapa yang menyuruhnya seperti ini? Dok, maafkan ibu. Kamu jangan marah ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan berjuang bertaruh nyawa di perbatasan negara demi membahagiakan orang tua, namun saat pulang, Anda justru mendapati ibu kandung Anda diperlakukan lebih rendah dari pelayan? Itulah yang dialami Sersan Ayu Lestari, seorang prajurit tangguh yang hancur hatinya saat melihat seragam kebanggaannya seolah tak berarti di hadapan penderitaan ibunya yang harus memikul rumput demi sesuap nasi. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, kemana perginya semua uang kiriman Ayu selama bertahun-tahun yang jumlahnya tidak sedikit, dan rahasia gelap apa yang sebenarnya disembunyikan oleh orang paling terpandang di desa itu hingga membuat semua warga bungkam? Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like jika Anda suka video ini agar channel ini bisa berkembang, serta komen dari daerah mana saja Anda berasal. Karena aku senang dan ingin tahu Anda menonton dari pelosok daerah mana saja. Dan mari sekarang langsung saja kita mulai ceritanya. Suara mesin bus antar kota itu menderu, memecah kesunyian jalanan aspal yang membelah hutan jati. Di salah satu kursi bagian tengah, Sersan Ayu Lestari duduk dengan punggung tegak. Seragam loreng hijau khas TNI yang melekat di tubuhnya tampak masih sangat rapi. Meski ia telah menempuh perjalanan lebih dari 20 jam dari perbatasan Kalimantan. Di bahunya, pangkat Sersan 2 berkilat terkena sinar matahari yang masuk dari celah jendela. Ayu menatap keluar jendela dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa bangga yang membuncah di dadanya. 5 tahun. 5 tahun ia meninggalkan tanah kelahirannya demi memenuhi sumpah prajurit. Ia telah melewati dinginnya malam di hutan rimba, menghadapi ancaman penyelundup, hingga mempertaruhkan nyawa dalam operasi pengamanan perbatasan. Semua itu ia lakukan hanya untuk satu tujuan, mengangkat derajat ibunya, Ibu Sariah. Dalam tas ransel besarnya, selain perlengkapan dinas, terdapat sebuah kotak kecil berisi medali kehormatan yang baru saja ia terima. Namun bagi Ayu, medali itu tidak ada artinya dibanding kebahagiaan yang ia bayangkan akan ia lihat di wajah ibunya. Selama 5 tahun ini, setiap bulan tanpa absen, Ayu mengirimkan hampir seluruh gajinya dan tunjangan operasinya kepada ibunya. Karena Ibu Sariah tidak mengerti cara menggunakan anjungan tunai mandiri atau aplikasi bank, Ayu mempercayakan pengiriman uang itu kepada Pak Junaedi, tetangga sekaligus orang yang selama ini dianggap sebagai pelindung keluarga mereka sejak sang ayah tiada. Ibu pasti sudah memperbaiki atap rumah yang dulu selalu bocor, bisik Ayu dalam hati. Ia tersenyum membayangkan Ibu Sariah sekarang mungkin sedang duduk santai di teras rumah yang sudah ditembok rapi, tidak lagi beralaskan tanah. Mungkin ibunya juga sudah memiliki televisi besar atau kulkas untuk menyimpan makanan enak. Bus berhenti di persimpangan desa. Ayu turun dengan gagah. Beberapa orang di pangkalan ojek menatapnya dengan pandangan heran, seolah melihat sosok asing. Ayu mencoba tersenyum dan menyapa. Namun mereka hanya membalas dengan anggukan kaku dan bisik-bisik yang tidak ia mengerti. Ayu memutuskan untuk berjalan kaki menuju rumahnya yang berjarak sekitar 1 kilometer. Ia ingin menghirup udara desa yang sudah lama ia rindukan. Namun, baru berjalan beberapa ratus meter, langkahnya mendadak kaku. Di pinggir jalan setapak menuju area persawahan, ia melihat seorang wanita tua. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh yang sudah banyak tambalan di bagian pundak. Kepalanya dililit kain jari kumal untuk menahan beban. Di punggungnya, sebuah keranjang bambu besar berisi penuh rumput hijau yang masih basah. Tampak menekan tubuh rentanya hingga membungkuk hampir 90 derajat. Wanita itu berjalan tertatih, sesekali berhenti untuk mengatur napas yang tersengal. Kaki telanjangnya yang pecah-pecah dipenuhi lumpur kering. "Bu!" Suara Ayu nyaris tidak keluar. Wanita tua itu berhenti. Ia mencoba menegakkan sedikit punggungnya dengan susah payah untuk melihat siapa yang memanggilnya. Saat wajah itu terlihat, dunia Ayu seolah runtuh seketika. Itu adalah Ibu Sariah. Wajah yang selama ini ia puja dalam doa setiap malam, kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Guratan keriputnya sangat dalam, dan matanya terlihat sangat lelah. "Ayu, ini kamu, Nak," suara Ibu Sariah bergetar. Ia melepaskan beban rumput di punggungnya hingga jatuh ke tanah dengan bunyi buk yang berat. Ayu berlari, ia tidak peduli lagi dengan wibawa seragamnya. Ia berlutut di atas tanah berlumpur, dan memeluk kaki ibunya yang kotor. Air matanya tumpah seketika. "Ibu, kenapa ibu seperti ini? Kenapa ibu masih mencari rumput? Di mana uang yang selama ini Ayu kirim?" Ibu Sariah terdiam. Tangannya yang kasar dan penuh luka goresan rumput mengusap kepala Ayu dengan lembut. "Sudahlah, Nak. Yang penting kamu pulang dengan selamat. Ibu sehat-sehat saja."
Mencari rumput ini hanya untuk mengisi waktu. Jawabnya pelan, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Namun Ayu tahu ibunya berbohong. Ia melihat tangan ibunya gemetar karena menahan lapar, dan keranjang rumput itu adalah bukti bahwa ibunya bekerja keras secara fisik. Saat Ayu menoleh ke arah rumah mereka yang tak jauh dari sana, hatinya semakin hancur. Rumah itu masih tetap sama seperti 5 tahun lalu. Dinding bambu yang miring, atap rumbia yang berlubang, dan suasana yang sangat memprihatinkan. Sementara itu, tepat di seberang jalan, berdiri sebuah rumah megah lantai 2 dengan pagar besi yang kokoh. Di depannya, terparkir sebuah mobil baru. Itu adalah rumah Pak Junaedi. Ayu berdiri. Matanya yang tadinya penuh air mata kini berubah, menjadi tajam dan merah karena amarah yang tertahan. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Sebagai seorang prajurit, ia tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini. Sesuatu yang melibatkan pengkhianatan dari orang yang paling ia percaya. Allah, kuatkan hambamu ini, batin Ayu. Ia menuntun ibunya berjalan pulang, melewati tatapan sinis dari rumah megah di seberang jalan, sambil memikul beban rumput yang seharusnya tidak pernah lagi menyentuh punggung renta ibunya. Perjalanan kepulangannya yang seharusnya penuh sukacita, kini berubah menjadi misi pertama dalam hidupnya, untuk menuntut keadilan bagi wanita yang paling ia cintai. Ayu melangkah masuk ke dalam rumahnya yang remang-remang. Bau kayu lapuk dan tanah lembab langsung menyambut indranya. Tidak ada lantai keramik, tidak ada sofa empuk, apalagi barang-barang mewah yang sempat ia bayangkan. Hanya ada sebuah balai-balai kayu tua tempat ibunya melepas lelah. Ayu meletakkan ranselnya di sudut ruangan. Matanya menyisir setiap sudut dinding bambu, yang kini banyak ditambal dengan potongan kardus bekas. Bu, jujur pada Ayu, di mana uang itu? Tanya Ayu dengan suara rendah namun menekan. Ia mengambilkan segelas air putih untuk ibunya yang masih terengah-engah. Ibu Sariah menunduk. Jari-jarinya yang pecah-pecah memainkan pinggiran gelas plastik yang sudah kusam. Nak, jangan buat keributan. Pak Junaedi itu orang baik. Dia bilang, uangmu banyak yang tertahan di pusat karena masalah administrasi. Dia bilang, kamu sering telat mengirim. Jadi dia hanya bisa memberi ibu sedikit untuk makan. Ayu tersedak oleh amarahnya sendiri. Tertahan, Ayu kirim langsung lewat rekeningnya setiap tanggal 1, Bu. Ayu punya semua bukti transfernya. Tanpa menunggu lama, Ayu melangkah keluar. Ia tidak peduli hari sudah mulai sore. Langkah sepatunya yang berat berdentum di atas tanah. Menuju rumah megah di seberang jalan. Rumah Pak Junaedi, tampak seperti istana di tengah padang penderitaan. Pagar besinya yang tinggi seolah menjadi pembatas antara si kaya yang licik dan si miskin yang ditindas. Pak Junaedi, keluar, teriak Ayu di depan pagar. Tak lama kemudian, seorang pria berperut buncit dengan kaos polo bermerek keluar sambil mengisap rokok mahal. Ia tersenyum sinis melihat Ayu yang masih berseragam lengkap. Sersan sudah pulang. Gagah sekali kamu Ayu, tapi sayang, seragammu tidak bisa memberi makan ibumu dengan benar, ya. Ayu mencengkeram besi pagar, hingga buku jarinya memutih. Jangan banyak bicara. Di mana uang 5 tahun ini? Totalnya lebih dari 200 juta rupiah, Pak. Kenapa ibu saya masih mencari rumput? Kenapa rumah saya masih hampir roboh, sementara rumah Anda jadi seperti ini? Pak Junaedi tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat merendahkan. Uang apa? Ibu Sariah itu sudah pikun, Ayu. Dia sering datang ke sini minta uang, lalu besoknya lupa sudah dikasih atau belum. Uang yang kamu kirim itu kecil, habis buat pengobatan ibumu yang katanya sering sakit-sakitan. Kalau saya tidak bantu tambah, mungkin ibumu sudah mati kelaparan. Bohong, teriak Ayu. Ibu saya sehat, dia bahkan masih sanggup memikul rumput karena dia tidak punya uang untuk membeli beras. Hati-hati kalau bicara, Sersan, ancam Pak Junaedi. Wajahnya mendekat ke sela-sela pagar. Di desa ini, kata-kataku adalah hukum. Semua orang tahu, saya orang baik yang membantu warga. Kalau kamu macam-macam, saya bisa laporkan kamu ke atasanmu karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Kamu mau karirmu hancur di hari pertama kepulanganmu? Ayu terdiam sejenak, bukan karena takut, melainkan karena ia melihat beberapa warga desa mulai berkumpul di kejauhan. Mereka melihat ke arah Ayu dengan pandangan dingin. Pak Junaedi sengaja mengeraskan suaranya agar didengar orang banyak. Kasihan ya warga, lihat ini anak sekolah tinggi-tinggi jadi tentara, tapi pulang-pulang malah mau memalak tetangganya sendiri. Mentang-mentang punya senjata, mau menindas orang kecil seperti saya, ujar Pak Junaedi sambil berteriak ke arah warga. Ayu merasakan dadanya sesak. Ia melihat betapa liciknya pria ini memainkan peran sebagai korban. Di satu sisi, ia ingin sekali mendobrak pagar itu dan menggunakan keahlian bela diri militernya untuk membungkam mulut sombong Pak Junaedi. Namun, ia teringat pesan komandannya. Seorang prajurit harus tenang seperti air,
namun mematikan seperti arus bawah. Ia berbalik tanpa kata, mengabaikan tawa kemenangan Pak Junaedi yang menggema di belakangnya. Saat ia berjalan kembali ke rumahnya, ia melihat ibunya berdiri di pintu dengan wajah cemas dan mata yang sembab. Di saat itulah Ayu bersumpah kepada Allah. Ia tidak akan membiarkan air mata ibunya jatuh sia-sia. Jika Pak Junaedi ingin bermain kotor, maka Ayu akan menunjukkan bagaimana seorang prajurit menyelesaikan misi tanpa harus melepaskan satu peluru pun. Malam itu, di bawah temaram lampu teplok karena listrik sering diputus akibat telat bayar, Ayu mulai membongkar isi ranselnya. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dan mulai memetakan kekuatan musuhnya. Ia harus tahu siapa saja yang ada di pihak Pak Junaedi dan siapa yang bisa ia ajak bicara. Rasa lapar di perutnya tak lagi terasa, tergantikan oleh api keadilan yang kini membakar jiwanya. Ia menyentuh tangan ibunya yang sedang tertidur lelap, berjanji dalam hati bahwa esok adalah awal dari runtuhnya kekuasaan palsu Pak Junaedi. Pagi itu, suasana desa Sukamakmur terasa berbeda bagi Ayu. Saat ia melangkah keluar rumah untuk mencari sarapan bagi ibunya, ia merasakan tatapan-tatapan aneh dari para tetangga. Di warung kopi milik Bisumi, pembicaraan mendadak berhenti ketika sepatu bot Ayu menginjak tanah di depan kedai tersebut. Bisik-bisik yang tadinya riuh berubah menjadi keheningan yang mencekam. "Bi, pesan nasi uduk 2 bungkus," ucap Ayu dengan nada sopan. Bisumi melayani Ayu dengan gerakan kaku. Matanya tidak berani menatap langsung ke arah Ayu. Saat Ayu hendak membayar, ia mendengar suara lantang dari meja pojok. Itu adalah salah satu kaki tangan Pak Junaedi yang sedang asik menyesap kopi. Zaman sekarang, seragam cuma buat gagah-gagahan ya. Anak sudah jadi pejabat di kota, tapi ibunya dibiarkan memikul rumput sampai punggungnya bengkok. Malah mau meras tetangga sendiri yang selama ini membantu. Benar-benar tidak tahu diuntung, sindir pria itu dengan suara yang sengaja dikeraskan. Darah Ayu mendidih. Ia tahu ini adalah bagian dari rencana Pak Junaedi untuk menghancurkan reputasinya. Di desa seperti ini, fitnah lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Jika ia membalas dengan emosi, maka tuduhan Pak Junaedi bahwa ia adalah tentara arogan yang menindas warga akan semakin kuat di mata masyarakat. Ayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya. "Pak, kalau tidak tahu kebenarannya, lebih baik diam. Allah tidak tidur melihat siapa yang benar-benar membantu dan siapa yang merampok hak anak yatim," balas Ayu tenang namun tegas. Pria itu mendengus. "Allah, Pak Junaedi itu orang terpandang. Dia yang menyumbang untuk masjid. Dia yang meminjamkan uang saat warga butuh. Sedangkan kamu, 5 tahun hilang, pulang-pulang cuma bawa masalah. Harusnya kamu malu melihat Ibu Sariah menderita, sementara kamu enak-enakan di sana." Ayu tidak membalas lagi. Ia mengambil pesanannya dan berjalan pergi. Namun, cobaan belum berakhir. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Pak Lurah Darto yang sedang mengendarai motor dinasnya. Pak Lurah menghentikan motornya tepat di depan Ayu. "Ayu, kebetulan kita bertemu. Saya dengar kemarin kamu buat keributan di rumah Pak Junaedi," tanya Pak Lurah dengan nada menghakimi. "Saya hanya menanyakan hak saya dan ibu saya, Pak Lurah," jawab Ayu tegap. Pak Lurah Darto turun dari motornya. Wajahnya tampak tidak senang. "Begini ya Ayu, Pak Junaedi itu tokoh penting di sini. Dia banyak membantu urusan desa. Saya tidak mau ada keributan, apalagi melibatkan anggota TNI. Kamu itu tamu di sini, meskipun ini kampungmu sendiri. Jaga sikapmu. Kalau Ibu Sariah susah, itu karena dia memang keras kepala, tidak mau berhenti kerja. Bukan karena Pak Junaedi tidak memberi uang. Jangan cari kambing hitam atas kelalaianmu sebagai anak." Kata-kata Pak Lurah bagaikan sembilu yang menyayat hati Ayu. Bagaimana mungkin seorang pemimpin desa bisa begitu buta atau mungkin sengaja menutup mata? Ayu menyadari bahwa Pak Junaedi tidak bekerja sendirian. Ia memiliki pelindung yang kuat di struktur pemerintahan desa. Ayu kembali ke rumah dengan perasaan sesak. Ia melihat ibunya sedang duduk di lantai sambil memilah rumput sisa kemarin. "Ibu, apa Pak Lurah sering kesini?" Ibu Sariah menggeleng pelan. "Pak Lurah hanya datang kalau ada maunya saja, Nak. Biasanya kalau mau ada pilihan kepala desa. Sisanya, dia cuma bicara dengan Pak Junaedi. Ibu tidak berani bicara apa-apa pada mereka. Mereka orang berkuasa, Ayu. Ibu takut kamu kena masalah di kantormu kalau ibu banyak mengeluh." Ayu menggenggam tangan ibunya yang kasar. Ia baru menyadari betapa hebatnya tekanan yang diterima ibunya selama ini. Ibunya bukan hanya berjuang melawan kemiskinan, tapi juga melawan rasa takut terhadap penguasa desa yang zalim. Pak Junaedi telah membangun narasi bahwa Ayu adalah anak yang durhaka, agar tidak ada orang yang curiga kemana perginya uang kiriman itu. Ibu tidak perlu takut lagi. Ayu ada di sini. Biarkan mereka bicara apa saja sekarang, tapi Ayu janji, setiap rupiah yang mereka curi dari ibu akan kembali dengan cara yang tidak mereka duga.
bisik Ayu dengan penuh keyakinan. Malam itu, Ayu tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di bawah temaram lampu, menatap seragamnya yang tergantung di dinding bambu. Ia tahu, pertempuran ini tidak akan dimenangkan dengan senjata api atau otot. Ini adalah pertempuran harga diri dan bukti. Ia harus mulai bergerak secara rahasia, persis seperti tugas intelijen yang pernah ia jalani di hutan perbatasan. Ia harus menemukan celah di mana Pak Junaedi menyembunyikan kejahatannya sebelum seluruh desa benar-benar membenci keluarganya karena fitnah yang terus mengalir deras. Malam semakin larut, namun suara jangkrik yang bersaut-sahutan tidak mampu menenangkan kegelisahan di hati Ayu. Ia melihat tempat tidur ibunya kosong. Dengan perasaan cemas, ia melangkah keluar rumah yang hanya diterangi cahaya bulan temaram. Langkahnya terhenti saat mendengar suara percikan air dan gesekan kayu dari arah belakang rumah. Tepatnya di sebuah kandang sapi milik tetangga yang sudah tua. Ayu berjalan mengendap dan pemandangan di depannya membuat pertahanannya runtuh. Di bawah lampu minyak yang redup, Ibu Sariah sedang sibuk membersihkan kotoran sapi milik Pak Haji Saleh. Dengan tangan yang gemetar karena kedinginan, wanita tua itu memindahkan tumpukan rumput segar ke palung makan sapi. "Bu, sedang apa Ibu di sini?" Suara Ayu bergetar hebat. Ibu Sariah tersentak, hampir menjatuhkan sekop kayunya. Ia mencoba menyembunyikan tangannya di balik kain jarik yang basah. Ayu, kok belum tidur, Nak? Ini, Ibu cuma bantu Pak Haji sebentar. Kasihan sapinya belum dikasih pakan malam. Ayu mendekat dan memegang tangan ibunya. Tangan itu terasa sedingin es. Ini sudah jam 11 malam, Bu. Pak Haji Saleh kan orang kaya. Kenapa dia membiarkan ibu kerja sampai jam segini? Apa dia tidak punya pekerja lain? Ibu Sariah menunduk, tidak berani menatap mata anaknya yang tajam. Pak Haji bilang, kalau ibu mau pinjam beras, ibu harus bantu di kandang. Uang yang dikasih, Pak Junaedi bulan ini katanya sudah habis untuk bayar hutang ibu yang lama. Ibu tidak punya pilihan, Ayu. Perut harus diisi. Tangis Ayu pecah. Ia memeluk tubuh ibunya yang ringkih di tengah bau kotoran sapi dan udara malam yang menusuk. Hatinya perih, membayangkan dirinya di perbatasan makan dengan layak karena tunjangan negara, sementara ibunya harus menghamba pada tetangga hanya untuk segenggam beras. Hutang apa, Bu? Ayu selalu kirim lebih dari cukup. Pak Junaedi benar-benar keterlaluan. Sudah, Nak, jangan keras-keras suaranya. Nanti terdengar orang. Bisik Ibu Sariah ketakutan. Ibu tidak apa-apa. Melihat kamu pulang saja, Ibu sudah kenyang. Ibu cuma takut kalau kamu marah-marah terus, nanti orang-orang di sini semakin benci sama kita. Pak Junaedi itu punya banyak mata-mata di desa ini. Ayu membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Ia melihat ibunya mengeluarkan sebuah bungkusan kertas minyak dari balik bajunya. Saat dibuka, isinya hanyalah nasi aking. Nasi sisa yang dikeringkan lalu dikukus kembali dengan sejumput garam dan sambal korek. Makanlah, Ayu. Kamu pasti lapar. Ibu sengaja simpan ini buat kamu, ucap Ibu Sariah dengan senyum tulus yang menyayat hati. Ayu menatap nasi itu dengan pandangan kabur karena air mata. Ia tidak sanggup menelan satu butir pun. Di benaknya, ia teringat rumah mewah Pak Junaedi yang setiap malam tercium aroma masakan daging dan gelak tawa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tidur nyenyak di atas penderitaan janda tua yang ia tipu habis-habisan? Malam itu, saat ibunya akhirnya tertidur karena kelelahan, Ayu duduk di sudut ruangan. Ia tidak lagi menangis. Matanya berubah menjadi dingin dan waspada. Sebagai seorang prajurit, ia telah dilatih untuk bertahan di kondisi paling ekstrem. Tapi ia tidak pernah menyangka akan menghadapi medan tempur di rumahnya sendiri. Ia menyadari bahwa Pak Junaedi sengaja membiarkan ibunya hidup dalam kemiskinan ekstrem agar Ibu Sariah tetap bergantung padanya dan tidak berani melapor. Ini adalah bentuk penjajahan modern di tingkat desa. Ayu mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Demi Allah, Ibu, ini adalah malam terakhir Ibu harus bekerja seperti ini. Esok, keadaan akan mulai berubah. Ia mulai menyusun rencana. Jika Pak Junaedi menggunakan kekuatan uang dan pengaruh untuk membungkam warga, maka Ayu akan menggunakan kebenaran sebagai senjata utamanya. Namun, ia harus bergerak sangat hati-hati. Satu langkah salah bisa membuat ibunya dalam bahaya lebih besar. Ayu tahu, ia butuh sekutu. Seseorang yang masih punya hati nurani di desa yang sudah diracuni oleh pengaruh Pak Junaedi ini. Malam itu seolah menjadi malam yang paling panjang bagi Ayu. Ia terjaga hingga fajar menyingsing, menjaga ibunya yang tidur dengan napas yang sesekali terdengar berat. Saat matahari mulai mengintip dari balik bukit, sebuah ketukan perlahan terdengar dari pintu belakang rumahnya yang sudah reyot. Ayu segera berdiri dengan sikap waspada. Tangannya secara insting berada dalam posisi siap bertahan. Ayu, ini aku Rina. Sebuah bisikan lirih terdengar dari balik celah dinding bambu.
Ayu segera membuka pintu. Di sana berdiri Rina, sahabat masa kecilnya yang kini terlihat sangat cemas. Rina mengenakan kerudung lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya bergerak liar ke arah jalanan, seolah takut ada yang melihatnya bertamu ke rumah anak durhaka itu. "Rina, kenapa pagi-pagi sekali?" tanya Ayu sambil mempersilahkan sahabatnya masuk. Rina tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang dan duduk di balai-balai kayu. "Ayu, aku tidak tahan melihatmu dan Ibu Sariah terus dipojokkan seperti ini. Aku tahu yang sebenarnya. Semua orang di desa ini sebenarnya curiga, tapi mereka terlalu takut pada Pak Junaedi dan Pak Lurah." Ayu mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Rin?" Rina mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil dari balik bajunya. "Dulu, sebelum ayah Pak Junaedi meninggal, dia adalah teman baik mendiang ayahmu. Dia meninggalkan sebuah buku catatan kecil. Ayahku yang menyimpannya secara rahasia karena ia tahu sifat asli Pak Junaedi yang gila harta. Di dalam sini tercatat bagaimana Pak Junaedi menggunakan uang titipanmu untuk membangun bisnis materialnya yang sekarang." Ayu membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya terdapat salinan catatan transaksi yang sangat mendetail. Tanggal, jumlah uang, dan keterangan penggunaannya tercatat dengan rapi. Sebagian besar uang kiriman Ayu digunakan untuk membeli truk pengangkut pasir dan semen atas nama pribadi Pak Junaedi. Tapi ada yang lebih parah, Yu. Suara Rina semakin mengecil, hampir seperti desisan. "Pak Junaedi tidak hanya mencuri uangmu. Dia memanfaatkan ketidaktahuan ibumu untuk menandatangani beberapa dokumen. Dia bilang, itu hanya surat bantuan pemerintah. Padahal, itu adalah surat kuasa penjaminan tanah warisan ayahmu ke bank untuk pinjaman modal usahanya." Mendengar hal itu, darah Ayu seolah membeku. Ia menatap ibunya yang masih terlelap. "Jadi, tanah dan rumah ini sudah bukan milik kami lagi secara hukum?" "Hampir, Ayu. Jika pinjaman itu gagal bayar, bank akan menyita tempat ini. Pak Junaedi sengaja membiarkan ibumu hidup susah, agar warga percaya bahwa uangmu memang tidak pernah sampai. Sehingga, saat penyitaan terjadi nanti, orang-orang akan menyalahkanmu karena dianggap tidak mengurus ibu dan aset keluargamu." Jelas Rina dengan mata berkaca-kaca. Ayu mengepalkan tinjunya hingga terdengar bunyi retakan tulang. Licik, benar-benar licik. Pak Junaedi bukan hanya merampok harta, tapi juga sedang merencanakan penghancuran martabat keluarga Ayu secara sistematis. "Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang, Rin?" tanya Ayu pelan. "Karena Pak Lurah Darto adalah saudara ipar Pak Junaedi. Siapapun yang berani bicara menentang mereka akan dipersulit urusan administrasinya, atau lebih buruk lagi, diusir dari desa. Tapi setelah melihatmu pulang dengan seragam itu, aku merasa Allah telah memberikan jalan bagi desa ini untuk lepas dari cengkeraman mereka," jawab Rina penuh harap. Ayu menatap sahabatnya itu dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Rina. Kamu sudah mempertaruhkan banyak hal untuk ini. Sekarang aku tahu medannya. Sebagai prajurit, aku tidak akan membiarkan musuh menguasai garis pertahananku." Setelah Rina pergi secara sembunyi-sembunyi, Ayu kembali menatap dokumen di tangannya. Senjata sudah ada di genggamannya. Kini, ia hanya butuh waktu yang tepat untuk meledakkannya. Ia tidak akan langsung menyerang. Ia akan membiarkan Pak Junaedi merasa di atas angin sedikit lebih lama lagi. Sementara ia merajut jaring-jaring kebenaran yang akan menjerat sang pengkhianat itu tepat di jantung kekuasaannya. Ayu tidak membuang waktu. Pagi itu, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota dengan alasan ada urusan dinas yang harus diselesaikan. Ibu Sariah hanya mengangguk pasrah, meski matanya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Dengan mengenakan pakaian sipil, namun tetap dengan sikap tegapnya, Ayu memacu motor tua peninggalan ayahnya menuju bank cabang utama di pusat kota. Sesampainya di bank, Ayu langsung menuju bagian layanan pelanggan. Beruntung, ia masih menyimpan semua slip transfer asli dari kantor pos dan bank militer selama 5 tahun terakhir. Ia meminta pihak bank untuk memeriksa riwayat transaksi dari nomor rekening tujuan atas nama Junaedi yang selama ini ia gunakan. "Maaf, Ibu Ayu. Berdasarkan data kami, aliran dana dari rekening Ibu memang masuk secara rutin ke rekening Bapak Junaedi," ujar petugas bank setelah memeriksa komputer. "Namun, ada hal lain yang perlu Ibu ketahui. Ada sebuah permohonan kredit usaha mikro yang dijaminkan menggunakan sertifikat tanah atas nama ayah Ibu." Ayu menahan napas. Siapa yang mengajukannya? Bapak Junaedi menggunakan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ibu Sariah sebagai ahli waris. Petugas itu menunjukkan salinan dokumen digital di layar. Ayu melihat tanda tangan ibunya di sana. Itu bukan tanda tangan yang rapi, melainkan cap jempol yang dikelilingi goresan pena yang dipaksakan. Ia tahu pasti bahwa ibunya tidak mungkin mengerti apa itu surat kuasa penjaminan. Ini adalah bukti otentik pemalsuan keadaan. Pak Junaedi telah memanfaatkan buta huruf ibunya untuk merampas satu-satunya harta yang mereka miliki. Apakah uang pinjaman itu sudah cair?
Tanya Ayu dengan suara yang bergetar menahan geram. Sudah 3 tahun yang lalu. Dan saat ini statusnya sedang dalam pengawasan ketat karena ada tunggakan selama 6 bulan terakhir. Jawab petugas itu lagi. Keluar dari bank, Ayu duduk di bangku taman kota. Kepalanya berdenyut. Pak Junaedi bukan hanya pencuri gajinya, tapi juga seorang parasit yang sedang menghisap sumsum keluarganya hingga kering. Jika kredit itu macet, maka rumah bambu tempat ibunya berteduh akan disita oleh negara. Sementara Pak Junaedi mungkin sudah menyiapkan skenario untuk melarikan diri atau menyalahkan keadaan. Ayu mengeluarkan ponselnya. Ia menghubungi seorang rekan di kepolisian militer untuk berkonsultasi secara hukum tanpa membuka identitasnya secara luas. Ia mencatat setiap langkah yang harus diambil. Sebagai intelijen, ia tahu bahwa bukti dokumen adalah raja, namun bukti di lapangan adalah eksekutornya. Ia pun kembali ke desa dengan taktik baru. Ia tidak lagi terlihat marah saat melewati rumah Pak Junaedi. Sebaliknya, ia menyapa para tetangga dengan ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia ingin Pak Junaedi merasa bahwa ancamannya kemarin berhasil membuat Ayu ciut. Ia ingin sang lawan lengah, merasa bahwa kemenangannya sudah di depan mata. Sore itu, Ayu melihat Pak Junaedi sedang memantau pembangunan gudang material barunya. Ayu hanya melintas sambil mengangguk sopan. Pak Junaedi tertawa keras bersama anak buahnya. Mungkin mengejek Ayu yang dianggapnya sudah menyerah. Tapi di balik tatapan tenang Ayu, ia sedang menghitung hari. Ia tahu, semakin tinggi Pak Junaedi membangun istana pasirnya, maka akan semakin menyakitkan saat istana itu runtuh, diterjang kebenaran yang sedang ia susun dengan rapi di bawah bayang-bayang. Sore itu, langit desa berubah menjadi jingga kemerahan, menciptakan bayangan panjang yang seolah menyembunyikan rahasia di setiap sudut jalan. Ayu melangkah menuju kantor desa, namun langkahnya terhenti ketika melihat Pak Lurah Darto sedang duduk sendirian di bawah pohon kamboja besar di pinggir pemakaman desa, tempat yang biasanya sepi dari kerumunan warga. Ini adalah kesempatan yang sudah Ayu tunggu. Ayu mendekat dengan langkah tegap, namun tetap menjaga sopan santun. "Selamat sore Pak Lurah, boleh saya bicara sebentar?" Pak Lurah Darto menoleh. Wajahnya nampak tidak nyaman. Ia mematikan rokoknya dan menghela napas panjang. "Apalagi Ayu, saya sudah bilang, jangan buat keributan. Desa ini sudah tenang sebelum kamu datang membawa emosi kotamu itu." "Saya tidak membawa emosi, Pak Lurah. Saya membawa fakta," jawab Ayu sambil berdiri tegak di hadapan pria itu. "Saya sudah dari bank kota. Saya tahu soal surat kuasa tanah ibu saya yang dijaminkan oleh Pak Junaedi. Bapak adalah pemimpin di sini. Bapak yang menandatangani surat keterangan domisili dan pengantar untuk berkas-berkas itu. Bagaimana mungkin Bapak tidak tahu ada yang janggal?" Wajah Pak Lurah memucat sesaat. Namun ia segera menutupinya dengan kemarahan. "Kamu menuduh saya terlibat? Jaga bicaramu, Sersan. Saya hanya menjalankan administrasi. Jika ibumu yang memberikan jempolnya, itu urusan kalian. Jangan bawa-bawa saya ke dalam masalah keluarga kalian yang berantakan." Ayu menatap tajam mata Pak Lurah. "Sebagai lurah, Bapak punya kewajiban melindungi warga yang buta hukum seperti ibu saya. Mengapa Bapak justru membiarkan Pak Junaedi memperlakukan ibu saya seperti buruh di tanahnya sendiri? Apa karena Bapak juga menikmati aliran dana dari bisnis material itu?" Pak Lurah berdiri, menunjuk wajah Ayu dengan telunjuk yang gemetar. "Kamu masih muda, Ayu. Jangan merasa karena pakai seragam itu kamu bisa mengatur desa ini. Ingat, saya bisa membuat laporan ke Kodim bahwa kamu menyalahgunakan wewenang untuk mengintimidasi aparat desa. Kamu mau kariermu berakhir sebelum sempat naik pangkat." Ancaman itu tidak membuat Ayu bergeming. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Pak Lurah merasa merinding. "Karier saya adalah milik Allah dan negara, Pak. Tapi kehormatan ibu saya adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Saya hanya ingin Bapak tahu, saya punya semua bukti. Jika Bapak tetap memilih berdiri di belakang Pak Junaedi, maka saat pohon itu tumbang, Bapak akan ikut tertimpa akarnya." Pak Lurah tidak menjawab. Ia segera menyalakan motornya dan pergi dengan terburu-buru, meninggalkan kepulan asap yang menyesakan. Ayu berdiri di bawah pohon kamboja itu dalam keheningan. Ia menyadari bahwa tembok yang ia hadapi sangat tebal. Pak Lurah bukan hanya sekadar saksi, tapi kemungkinan besar adalah rekan jejak dari kejahatan Pak Junaedi. Namun, pertemuan itu memberikan satu informasi penting bagi Ayu. Pak Lurah ketakutan, dan dalam strategi militer, musuh yang ketakutan adalah musuh yang akan melakukan kesalahan fatal. Ayu tahu bahwa setelah ini, Pak Lurah pasti akan menghubungi Pak Junaedi. Mereka akan mulai panik, dan saat itulah Ayu akan memancing mereka keluar ke tempat yang paling terang, di mana seluruh warga desa bisa melihat wajah asli para pemimpin mereka.
Pagi itu, suasana di balai desa tampak lebih ramai dari biasanya. Spanduk besar bertuliskan sosialisasi pembangunan irigasi dan pemberdayaan ekonomi desa terbentang di depan bangunan kayu jati tersebut. Pak Lurah Darto tampak sibuk mengatur kursi, sementara Pak Junaedi duduk di kursi terdepan dengan kemeja batik sutra yang tampak mencolok. Ia berkali-kali menyeka keringat di dahinya, matanya gelisah, menyisir setiap warga yang datang. Ayu datang bersama ibunya, Sariah. Kali ini, Ayu tidak mengenakan seragam lorengnya. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos dan celana kain hitam. Namun aura ketegasannya tetap tidak bisa disembunyikan. Ia menuntun ibunya duduk di barisan paling belakang di antara para petani dan buruh tani yang masih berbau matahari. "Lihat itu, si anak tentara," bisik seorang warga di depan Ayu. Katanya mau bikin ribut lagi sama Pak Junaedi. Kasihan ya, sudah sekolah tinggi, tapi tidak punya sopan santun pada orang tua di desa. Ayu mendengar itu, namun ia tetap diam. Ia menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. "Tenang Bu, Allah bersama kita," bisiknya lirih. Rapat dimulai. Pak Lurah Darto memberikan sambutan panjang lebar tentang kemajuan desa di bawah kepemimpinannya. Ia memuji-muji Pak Junaedi sebagai sosok pengusaha sukses yang dermawan. Berkat kebaikan hati Bapak Junaedi, desa kita akan segera memiliki sistem irigasi modern. Beliau bahkan bersedia menghibahkan sebagian tanahnya untuk akses jalan alat berat, ujar Pak Lurah disambut tepuk tangan meriah. Pak Junaedi berdiri dengan penuh kemenangan. Ia menoleh ke arah barisan belakang, menatap Ayu dengan pandangan meremehkan. "Bagi saya, harta adalah titipan. Saya ingin sisa hidup saya berguna bagi desa ini. Tanah yang akan saya hibahkan itu adalah tanah di Blok Utara, tepat di sebelah ladang Ibu Sariah. Bahkan, jika perlu, saya akan membeli tanah Ibu Sariah agar pembangunan ini lebih lancar. Karena saya tahu Ibu Sariah sedang kesulitan ekonomi akibat, ya, kalian tahu sendiri, kurangnya perhatian dari keluarga." Suasana mendadak riuh. Warga mulai menoleh ke arah Ayu dengan tatapan menghakimi. Pak Junaedi sedang memainkan kartu asnya. Ia ingin mencuci namanya sekaligus mempermalukan Ayu di depan publik. Ayu berdiri perlahan. Langkahnya mantap saat ia berjalan menuju bagian tengah ruangan. "Mohon maaf, Pak Lurah, Bapak Junaedi. Saya ingin bertanya satu hal sebelum kita membahas soal hibah tanah." "Ayu, ini rapat resmi desa, bukan tempatmu mengadu," bentak Pak Lurah Darto, wajahnya memerah. "Saya hanya ingin bertanya tentang status kepemilikan tanah di Blok Utara tersebut," ujar Ayu tenang. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Bapak Junaedi mengatakan akan menghibahkan tanah miliknya. Namun, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional dan hasil audit perbankan yang saya terima kemarin, tanah tersebut, beserta tanah tempat rumah ibu saya berdiri, sedang dalam status sita jaminan karena kredit macet atas nama perusahaan material Bapak Junaedi. Keheningan seketika menyergap ruangan itu. Pak Junaedi tampak seolah tersedak ludahnya sendiri. "Apa-apaan kamu? Itu fitnah. Jangan asal bicara kamu, anak ingusan." Ayu tidak berteriak, ia justru mengeluarkan proyektor mini dari tasnya, sebuah alat yang ia pinjam dari rekan intelijennya. Ia menyalakan alat itu dan menembakkan gambar ke dinding putih balai desa. Di sana, terpampang jelas dokumen surat kuasa dengan cap jempol Ibu Sariah yang dipalsukan, disandingkan dengan sertifikat asli yang ternyata sudah berganti nama menjadi jaminan bank. "Ibu saya tidak pernah menjual tanah ini. Ibu saya tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk pinjaman modal bisnis Anda, Pak Junaedi. Selama 5 tahun, uang yang saya kirim setiap bulan bukan digunakan untuk merawat ibu saya, tapi Anda gunakan untuk membayar bunga pinjaman ini agar rahasia Anda tidak terbongkar." Suara Ayu bergetar oleh amarah yang tertahan, namun tetap jelas terdengar hingga sudut ruangan. Dan Bapak Lurah, Ayu menoleh ke arah meja pimpinan. Di sini juga terlampir tanda tangan Bapak sebagai saksi dan pemberi rekomendasi. Bapak tahu bahwa Ibu Sariah buta huruf, namun Bapak tetap membiarkan Pak Junaedi menipu warga Bapak sendiri. Apakah pembangunan irigasi ini juga hanya sekadar kedok untuk menutupi fakta bahwa tanah desa ini sudah Anda gadaikan demi kepentingan pribadi? Warga mulai berdiri dari kursi mereka. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan kemarahan. Pak Junaedi mencoba lari menuju pintu belakang. Namun di sana sudah berdiri 2 pria berbadan tegap dengan potongan rambut cepak. Rekan-rekan Ayu dari Kodim yang datang dengan pakaian preman. "Jangan bergerak, Pak Junaedi," ucap salah satu rekan Ayu dengan suara berat. Pak Lurah Darto jatuh terduduk di kursinya, wajahnya pucat pasis putih kapas. Topeng kesucian yang mereka bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di hadapan seluruh warga desa. "Bohong, dia tentara, dia bisa membuat dokumen palsu," teriak Pak Junaedi histeris. Namun, di tengah kericuhan itu, Ibu Sariah berdiri. Ia berjalan tertatih mendekati Pak Junaedi. Semua orang terdiam. "Junaedi, aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Aku diam bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku menunggu kamu sadar. Aku tetap mencari rumput agar warga tidak curiga padamu. Karena aku tidak ingin melihat kamu di penjara."
Tapi kamu malah menghina anakku di depan orang banyak. Itu yang tidak bisa aku terima. Tangisan Ibu Sariah pecah. Suara itu begitu menyayat hati, hingga beberapa warga yang tadinya menghujat Ayu kini tertunduk malu. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah memuja serigala dan menginjak-injak malaikat yang tersembunyi di balik baju lusuh seorang pencari rumput. Ayu menghampiri ibunya, memeluknya erat di tengah ruangan. Ia menatap Pak Junaedi yang kini gemetar ketakutan. Hari ini kebenaran telah menemukan jalannya. Anda tidak akan dihukum oleh tangan saya, Pak Junaedi. Anda akan dihukum oleh hukum negara dan oleh rasa malu yang akan menghantui Anda setiap kali Anda menginjakan kaki di tanah desa ini. Rapat irigasi itu berubah menjadi sidang terbuka. Satu persatu warga mulai berani bicara. Ada yang mengaku juga pernah ditipu soal bantuan bansos. Ada yang mengaku tanahnya juga dipersulit surat-suratnya oleh Pak Lurah jika tidak memberi uang pelicin kepada Pak Junaedi. Seluruh borok yang selama ini tertutup rapat oleh rasa takut, kini meledak keluar seperti nanah dari luka yang sudah lama membusuk. Ayu membawa ibunya keluar dari balai desa. Ia tidak butuh melihat Pak Junaedi diborgol untuk merasa menang. Kemenangan baginya adalah saat ia melihat ibunya bisa berdiri tegak kembali dengan harga diri yang utuh. Di luar, sinar matahari terasa lebih hangat, seolah langit desa pun ikut bersuka cita atas berakhirnya kegelapan yang selama ini menyelimuti. Kita pulang, Bu. Kita bangun rumah kita lagi. Bukan dengan uang tipuan, tapi dengan keringat dan doa yang jujur, ucap Ayu lembut. Ibu Sariah tersenyum. Air matanya masih mengalir. Namun kali ini bukan air mata penderitaan. Terima kasih, Ayu. Kamu benar-benar pejuang Allah untuk ibu. Perjalanan mereka menuju babak akhir kehidupan yang baru dimulai dari langkah kaki mereka yang ringan meninggalkan balai desa yang masih riuh. Ayu tahu tantangan ke depan masih ada, tapi ia tidak lagi takut. Karena di sampingnya ada seorang ibu yang kekuatannya jauh melampaui senjata apapun yang pernah ia pegang di medan perang. Suasana di dalam balai desa yang tadinya tertib kini berubah menjadi pengadilan massa yang liar. Teriakan warga menggema, menuntut penjelasan yang lebih dalam dari Pak Junaedi dan Pak Lurah Darto. Pak Junaedi, yang biasanya berdiri dengan dagu terangkat, kini tampak menciut. Keringat dingin mengucur deras, membasahi kemeja batik mahalnya hingga menempel di punggung. Ia mencoba mencari celah untuk lari. Namun kehadiran dua rekan Ayu yang bersiaga di pintu belakang membuat nyalinya habis. Ayu, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ini semua hanya salah paham administrasi. Teriak Pak Junaedi dengan suara serak, mencoba meraih simpati. Ayu menoleh perlahan, matanya dingin, sedingin baja senapan yang biasa ia bersihkan di barak. Salah paham? Apakah mencairkan gaji bulanan saya selama 5 tahun tanpa sisa itu salah paham? Apakah memaksa ibu saya yang buta huruf memberikan cap jempol di atas surat penjaminan tanah itu juga salah paham? Anda tidak sedang khilaf, Pak Junaedi. Anda sedang merampok. Di sisi lain, Pak Lurah Darto mencoba bersembunyi di balik meja pimpinan yang besar. Ia berusaha meraih ponselnya, mungkin untuk menghubungi koneksinya di tingkat kecamatan. Namun tangannya bergetar hebat hingga ponsel itu jatuh ke lantai. Warga yang melihat hal itu semakin geram. Salah satu tokoh pemuda desa berdiri dan memukul meja dengan keras. Jadi selama ini uang pembangunan jalan yang katanya dari kantong pribadi Pak Junaedi itu sebenarnya hasil menggadaikan tanah warga. Keterlaluan, teriak pemuda itu. Ayu mengangkat tangannya, meminta warga untuk tenang. Ia ingin menyelesaikan ini dengan cara yang elegan, bukan dengan kerusuhan. Bapak dan Ibu sekalian, tolong tenang. Saya di sini bukan untuk menghancurkan desa kita. Saya di sini untuk membersihkan benalu yang sudah terlalu lama mengisap darah kita semua. Ia kemudian mengeluarkan sebuah tape recorder kecil dari saku kemejanya. Ia menekan tombol putar. Sebuah rekaman suara yang sangat jernih terdengar di seluruh ruangan. Itu adalah rekaman percakapan antara Pak Junaedi dan Pak Lurah Darto yang diam-diam direkam oleh Rina beberapa malam lalu saat mereka berdiskusi di gudang material. Tenang saja, Darto. Si Ayu itu tidak akan tahu. Dia di perbatasan, sibuk jaga hutan. Kalaupun dia pulang, kita kasih saja alasan kalau ibunya sakit-sakitan. Warga sudah percaya kalau saya ini pahlawan. Sertifikat itu biarkan saja di bank. Yang penting modal bisnis kita lancar. Suara Pak Junaedi di rekaman itu terdengar sangat jelas dan penuh kelicikan. Mendengar bukti suara itu, Pak Junaedi jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. Tak ada lagi kata-kata yang bisa ia keluarkan untuk membela diri. Kebohongan yang ia susun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Seluruh warga yang hadir di sana kini tahu bahwa kebaikan Pak Junaedi selama ini hanyalah topeng untuk menutupi kejahatan yang sangat keji. Pak Lurah Darto akhirnya menyerah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sesenggukan karena malu dan takut. Karier politiknya tamat hari itu.
Kepercayaan warga yang ia hianati berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ayu mendekati Pak Junaedi, berlutut tepat di depan pria yang sudah gemetar itu. Anda tahu apa yang paling menyakitkan, Pak? Bukan uangnya, tapi fakta bahwa Anda membiarkan ibu saya merasa gagal sebagai orang tua karena tidak punya apa-apa untuk menyambut kepulangan anaknya. Anda merampas kebahagiaan masa tua ibu saya. Rekan Ayu dari Kodim mendekat dan memberikan kode bahwa pihak kepolisian setempat sudah berada di luar balai desa. Ayu berdiri dan menuntun ibunya menjauh dari kerumunan. Ia membiarkan proses hukum mengambil alih. Topeng itu kini sudah benar-benar terkelupas, menyisakan wajah-wajah penuh kehinaan yang selama ini diagungkan secara buta oleh warga desa. Di bawah perlindungan Allah, keadilan yang selama ini terkubur di bawah tumpukan rumput pakan sapi, akhirnya menyembul ke permukaan dengan cara yang sangat telak. Di tengah hiruk-pikuk balai desa yang kini menyerupai persidangan rakyat, suasana mendadak hening saat Ibu Sariah melangkah maju. Dengan tubuh yang masih sedikit membungkuk karena beban rumput bertahun-tahun, ia berjalan mendekati Pak Junaedi yang masih bersimpuh di lantai. Ayu mencoba menahan ibunya, khawatir akan emosi yang meluap. Namun Ibu Sariah hanya memberikan isyarat lembut agar Ayu membiarkannya bicara. Seluruh warga menahan napas. Mereka mengira Ibu Sariah akan meludahi atau memaki pria yang telah merampas segalanya itu. Namun, yang terjadi justru di luar nalar manusia biasa. Ibu Sariah mengeluarkan sebuah botol air mineral dari tas kainnya yang lusuh. Dengan tangan yang gemetar, ia membukanya dan menyodorkannya ke arah Pak Junaedi yang sedang menunduk ketakutan. "Minumlah, Nak Junaedi. Kamu kelihatan sangat pucat," ucapnya dengan suara yang begitu tenang dan tulus. Pak Junaedi mendongak. Matanya yang memerah menatap Ibu Sariah dengan rasa tidak percaya. Ia ragu-ragu menerima botol itu. Di hadapan ratusan pasang mata warga desa, pemandangan ini terasa sangat menyesakan. Seorang korban menunjukkan kasih sayang kepada pelakunya. Sebenarnya, Ibu Sariah memulai bicaranya sambil menoleh ke arah warga dan putrinya. "Aku sudah tahu sejak lama kalau uang kiriman Ayu tidak sampai sepenuhnya ke tanganku. Aku juga tahu kalau surat yang kamu minta aku jempol itu bukan surat bantuan pemerintah." Ayu tersentak. "Bu, Ibu tahu?" Ibu Sariah tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan sekaligus keikhlasan. "Ibu mungkin tidak bisa baca tulis, Ayu. Tapi ibu bisa membaca hati orang. 3 tahun lalu, ibu tidak sengaja mendengar Pak Junaedi bertengkar dengan istrinya soal hutang rumah sakit yang sangat besar. Dia sedang terjepit, Nak. Dia butuh uang untuk menyelamatkan nyawa istrinya." Ibu Sariah menarik napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Ibu pikir, kalau ibu biarkan dia menggunakan uang itu, mungkin nyawa istrinya bisa tertolong dan dia akan sadar. Ibu tetap mencari rumput dan membantu di kandang Pak Haji Saleh, agar warga tidak bertanya-tanya mengapa ibu masih hidup susah meski anak ibu sudah sukses. Ibu ingin menjaga nama baik Pak Junaedi sebagai tokoh desa, sambil berharap dalam doa supaya Allah membuka pintu hatinya sebelum kamu pulang. Suara Ibu Sariah bergetar, tapi ibu keliru. Ternyata kebaikan yang ibu berikan justru membuatnya semakin serakah. Uang itu bukan hanya untuk berobat, tapi mulai digunakan untuk kemewahan yang fana. Dan yang paling membuat hati ibu hancur, kamu toga memfitnah anakku, Ayu, di depan semua orang hanya untuk menutupi jejakmu sendiri. Ruangan itu menjadi sangat sunyi, hanya terdengar isak tangis beberapa warga wanita yang tidak sanggup menahan haru. Keikhlasan Ibu Sariah bagaikan tamparan keras bagi setiap orang di sana, yang selama ini ikut-ikutan mencibir Ayu dan ibunya. Pak Junaedi melepaskan botol air itu hingga isinya tumpah ke lantai. Ia menangis sejadi-jadinya, merangkul kaki Ibu Sariah sambil memohon ampun. "Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Saya benar-benar setan yang sudah buta oleh harta. Saya berjanji akan mengembalikan semuanya. Tolong jangan benci saya." Ibu Sariah mengusap kepala Pak Junaedi, layaknya seorang ibu kepada anaknya. "Aku tidak membencimu, Nak, tapi hukum tetap harus berjalan. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu pada negara. Karena kamu sudah merugikan Ayu yang berjuang demi negara ini." Ayu berdiri di belakang ibunya, terpaku. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia dilatih untuk menjadi prajurit yang tangguh secara fisik dan mental. Namun ibunya adalah prajurit yang jauh lebih hebat dalam hal spiritual. Ibunya berperang melawan rasa sakit dan pengkhianatan dengan senjata kesabaran yang tak terbatas. "Ayo kita pulang, Ayu," bisik Ibu Sariah pelan. "Urusan di sini sudah selesai. Biarkan Allah dan aparat yang menyelesaikan sisanya." Ayu menuntun ibunya keluar dari balai desa yang kini riuh kembali dengan kedatangan polisi. Di pintu keluar, warga desa berdiri berjajar, memberikan jalan sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat yang luar biasa. Tidak ada lagi bisikan sinis. Yang ada hanyalah rasa malu yang mendalam dari warga yang kini sadar bahwa
di balik baju kumal pencari rumput itu bersemayam jiwa yang lebih murni dari emas manapun di dunia. Malam setelah kejadian di balai desa, suasana rumah bambu itu terasa sangat sunyi. Namun, ada beban berat yang seolah terangkat dari atapnya. Ayu duduk di depan pintu, menatap seragam lorengnya yang tersampir di kursi kayu. Di dalam, Ibu Sariah sudah tertidur lelap setelah seharian menguras emosi dan tenaga. Namun, bagi Ayu, peperangan di dalam batinnya baru saja dimulai. Sebagai seorang prajurit TNI, Ayu dididik untuk bersikap tegas terhadap musuh dan pengkhianat. Di kepalanya, skenario hukum sudah tersusun rapi. Ia bisa memastikan Pak Junaedi membusuk di penjara dalam waktu yang lama, dan ia bisa menuntut Pak Lurah Darto dicopot dari jabatannya dengan tidak hormat. Ada rasa puas yang gelap di sudut hatinya saat membayangkan kehancuran total bagi mereka yang telah menyengsarakan ibunya. Namun, bayangan saat ibunya memberikan air minum kepada Pak Junaedi terus menghantuinya. Kesucian hati ibunya membuat amarah Ayu terasa kotor. Apakah aku harus tetap menuntutnya secara maksimal atau mengikuti jalan damai yang diinginkan ibu? Bisik Ayu pada kegelapan malam. Jika ia mengikuti ego pribadinya, ia akan menghancurkan keluarga Pak Junaedi. Anak-anak Pak Junaedi yang tidak tahu apa-apa akan menanggung malu. Dan istrinya yang sakit mungkin akan semakin menderita. Namun, jika ia melepaskannya begitu saja, di mana letak keadilan bagi keringat dan darah yang ia cucurkan di hutan perbatasan demi mengirim uang yang akhirnya dicuri, di tengah lamunannya, ponsel Ayu bergetar. Sebuah pesan masuk dari komandannya di satuan. Komandannya menanyakan kabar kepulangannya dan mengingatkan bahwa sebagai anggota TNI, Ayu harus tetap menjaga citra baik dan tidak terjebak dalam konflik sipil yang bisa merusak nama instansi. Ayu memijat pelipisnya. Tekanan ini datang dari segala arah. Tugas negara, hukum formal, dan wasiat moral dari ibunya. Ia teringat kata-kata Ibu Sariah tadi sore. Nak, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nanti kamu kehilangan dirimu sendiri. Ayu menyadari bahwa menjadi prajurit bukan berarti harus selalu menghancurkan musuh sampai lumat. Terkadang, kekuatan terbesar seorang pejuang adalah kemampuan untuk mengendalikan amarahnya sendiri. Ia mulai menyusun sebuah rencana baru. Rencana yang tetap menjunjung tinggi hukum, namun tidak meninggalkan kemanusiaan yang diajarkan ibunya. Ia tidak akan menarik laporannya di kepolisian, karena kejahatan tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum, agar menjadi pelajaran bagi warga lain. Namun, ia memutuskan untuk tidak menggunakan pengaruh militernya untuk memperberat hukuman Pak Junaedi. Ia akan membiarkan proses hukum berjalan apa adanya, tanpa campur tangan emosi pribadinya. Allah, bimbinglah langkahku agar tidak tersesat oleh dendam, doa Ayu dalam hati. Malam itu, Ayu akhirnya bisa sedikit memejamkan mata. Ia memutuskan bahwa esok hari ia akan mendatangi kantor polisi, bukan sebagai prajurit yang penuh amarah, melainkan sebagai seorang anak yang ingin mengembalikan hak ibunya dengan cara yang bermartabat. Ia memilih untuk memenangkan peperangan ini tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Persis seperti pesan yang tersirat dari setiap tetap air mata ibunya selama ini. Keadilan Allah seringkali datang seperti pencuri di malam hari. Tak terduga, namun pasti. Pasca keributan di balai desa, kabar mengenai pengkhianatan Pak Junaedi menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Desa Sukamakmur yang selama ini tenang kini dipenuhi dengan desas-desus tentang bagaimana istana yang dibangun Pak Junaedi ternyata berdiri di atas fondasi air mata seorang janda tua dan keringat seorang prajurit. Pagi itu, Ayu sedang membantu ibunya menjemur baju saat sebuah mobil, bak terbuka, berhenti di depan rumah megah Pak Junaedi. Beberapa pria berseragam resmi turun dan mulai memasang garis kuning di sekitar pagar besi yang megah itu. Ternyata, pihak bank tidak lagi memberikan toleransi. Karena berita penipuan dan pemalsuan dokumen sudah sampai ke telinga hukum, pihak bank segera melakukan eksekusi penyitaan atas aset yang dijadikan jaminan bodong tersebut. Ayu menatap dari kejauhan. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak di hatinya. Hanya sebuah perasaan lega yang tenang. Ia melihat Pak Junaedi keluar dari rumahnya dengan tangan diborgol, didampingi oleh 2 anggota kepolisian. Wajah pria itu hancur, tidak ada lagi jejak keangkuhan atau sisa-sisa emas di jemarinya. Ia tampak seperti rongsokan manusia yang sedang diangkut menuju tempat pembuangan. Lihat itu, Bu, bisik Ayu pelan. Ibu Sariah hanya menghentikan kegiatannya sejenak, menatap ke seberang jalan dengan mata yang berkaca-kaca. Kasihan anak-anaknya Ayu. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi harus ikut menanggung malu. Kekhawatiran Ibu Sariah benar adanya. Istri Pak Junaedi yang memang sedang sakit tampak terduduk lemas di teras, menangis histeris saat barang-barang mewah dari dalam rumah mereka mulai diangkut keluar oleh petugas. Warga desa yang sebelumnya memuja Pak Junaedi
kini berdiri di pinggir jalan, menonton dengan pandangan sinis. Beberapa orang bahkan meneriakkan kata-kata makian, menagih janji-janji palsu yang pernah diberikan Pak Junaedi saat ia masih merasa menjadi raja di desa itu. Bisnis material Pak Junaedi yang selama ini merajai kecamatan pun runtuh dalam seketika. Para pemasok menarik kembali barang-barang mereka, dan para pekerja yang selama ini digaji dari hasil pencurian uang Ayu memilih untuk berhenti karena malu. Kerajaan pasir itu hancur diterjang badai kebenaran. Namun, di tengah runtuhnya kerajaan tersebut, Ayu mengambil langkah yang membuat semua orang tertegun. Ia mendatangi istri Pak Junaedi yang terduduk di tanah dengan tubuh gemetar. Ayu melepaskan jaketnya, menyampirkannya ke pundak wanita itu dan membantunya berdiri. "Bu, rumah ini mungkin bukan milik ibu lagi, tapi ibu tidak harus menanggung kesalahan suami ibu sendirian. Sementara ini, ibu bisa tinggal di rumah sederhana di ujung desa milik saudara saya," ucap Ayu dengan suara rendah namun mantap. Warga yang melihat tindakan Ayu terdiam seketika. Seorang prajurit yang disakiti, kini justru mengulurkan tangan pada keluarga musuhnya. Di saat itulah, warga benar-benar memahami perbedaan antara kekuatan fisik dan kekuatan hati. Pak Junaedi telah dihancurkan bukan oleh tuntutan hukum Ayu, melainkan oleh rasa malu yang tak terhingga saat melihat orang yang ia tindas. Justru menjadi satu-satunya yang peduli pada keluarganya di saat ia terjatuh. Malam itu, rumah megah di seberang jalan tampak gelap gulita. Sementara di rumah bambu Ibu Sariah, sebuah lampu teplok baru saja dinyalakan, menerangi senyum tulus seorang ibu yang tahu bahwa anaknya tidak hanya menjadi prajurit bagi negara, tapi juga pejuang bagi kemanusiaan. Setelah badai hukum dan sita jaminan mereda, suasana desa Sukamakmur perlahan mulai kembali normal, namun tidak bagi Ayu. Langkah pertamanya untuk benar-benar pulang adalah dengan membereskan puing-puing kehidupan ibunya yang selama ini terabaikan. Berbekal surat resmi dari pengadilan dan bantuan dari rekan-rekan hukumnya, Ayu berhasil memulihkan status kepemilikan tanah warisan ayahnya. Hak mereka telah kembali, namun rumah bambu itu tetaplah bangunan yang sudah tidak layak huni. Ayu memutuskan untuk menggunakan sisa tabungan daruratnya yang ia simpan di rekening rahasia satuannya untuk merenovasi rumah tersebut. Namun, ia tidak berniat membangun istana megah seperti milik Pak Junaedi. Ia ingin rumah yang memiliki jiwa, rumah yang menjadi simbol ketabahan ibunya. "Ayu, jangan bangun yang mewah-mewah, nak. Ibu lebih suka rumah yang terbuka, supaya tetangga tidak sungkan untuk mampir," pesan Ibu Sariah saat mereka duduk di halaman depan, sambil melihat beberapa tukang mulai membongkar dinding bambu yang lapuk. Ayu tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu. Ayu ingin rumah ini menjadi tempat yang paling damai untuk Ibu." Selama proses pembangunan, hal yang luar biasa terjadi. Warga desa yang sebelumnya sempat termakan fitnah Pak Junaedi, satu persatu datang membawa bantuan. Ada yang membawa kayu jati, ada yang menyumbangkan tenaga untuk mengaduk semen, bahkan ada yang membawakan makanan setiap siang tanpa diminta. Mereka merasa berhutang maaf pada Ibu Sariah. Ayu menerima mereka dengan tangan terbuka, tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Ia menunjukkan bahwa seorang prajurit tidak hanya tahu cara berperang, tapi juga tahu cara merangkul kembali saudara yang sempat tersesat. Rumah itu dibangun dengan konsep rumah panggung modern yang asri. Dindingnya terbuat dari bata ekspos yang hangat, dengan jendela-jendela besar agar cahaya matahari dan udara segar bisa masuk ke setiap sudut ruangan. Di bagian belakang, Ayu secara khusus meminta dibangunkan sebuah teras luas yang menghadap ke arah sawah. Di sela-sela mengawasi pembangunan, Ayu sering mengajak ibunya berjalan-jalan sore. Kini, Ibu Sariah tidak lagi memanggul rumput. Ia berjalan dengan punggung yang lebih tegak, mengenakan pakaian bersih pemberian Ayu. Setiap kali mereka berpapasan dengan warga, kini yang terdengar bukan lagi bisikan sinis, melainkan sapaan hormat dan doa tulus. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Ayu mengajak ibunya masuk ke rumah yang hampir selesai itu. Ia menunjukkan sebuah kamar yang paling luas, dengan tempat tidur yang empuk dan harum. "Ini kamar ibu. Sekarang, kalau hujan turun, ibu tidak perlu lagi bangun tengah malam untuk memindahkan ember karena atap bocor. Ibu bisa tidur nyenyak sampai pagi," ucap Ayu lembut. Ibu Sariah menyentuh dinding rumah barunya dengan tangan yang kasar. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Terima kasih, ya Allah. Engkau beri aku anak yang tidak hanya gagah di medan perang, tapi juga penuh kasih di rumah." Bagi Ayu, membangun kembali rumah ini bukan sekadar urusan semen dan bata. Ini adalah cara ia menebus waktu 5 tahun yang hilang. Setiap paku yang ditancapkan adalah simbol kekuatannya untuk melindungi. Dan setiap ubin yang dipasang adalah bukti baktinya yang tak akan pernah luntur. Dari reruntuhan penderitaan yang diciptakan oleh pengkhianatan, Ayu berhasil membangun sebuah pelabuhan cinta yang kokoh bagi masa tua ibunya. Rumah baru itu kini sudah berdiri tegak, namun ada satu hal yang masih mengganjal di hati Ayu. Ia sering melihat ibunya menatap ke arah kandang-kandang tua di ujung desa dengan pandangan rindu.
Suatu pagi, saat fajar baru saja menyingsing, Ayu melihat ibunya sudah bersiap dengan sabit tuanya. Dengan sigap, Ayu menahan tangan ibunya. "Bu, rumah sudah bagus. Uang kiriman Ayu sekarang langsung masuk ke rekening ibu sendiri." "Kenapa ibu masih mau pergi mencari rumput?" tanya Ayu dengan nada khawatir. Ibu Sariah tersenyum, lalu menuntun Ayu berjalan menuju sebuah gubuk kecil di pinggir sawah yang hampir roboh. Di sana, seorang wanita lansia bernama Mbah Nah sedang duduk termenung sambil mengelus seekor sapi kurus. Mbah Nah adalah seorang janda tua yang hidup sebatang kara. Matanya sudah lamur, dan kakinya tak lagi kuat berjalan jauh. "Ayu, lihat Mbah Nah. Sapi itu adalah satu-satunya harta yang dia punya untuk menyambung hidup. Kalau ibu tidak mencarikan rumput, siapa lagi yang akan menolongnya? Di desa ini ada banyak lansia seperti Mbah Nah yang ditinggal anaknya merantau, atau memang tidak punya siapa-siapa lagi," ucap Ibu Sariah lirih. Ayu tertegun. Selama ini ia mengira ibunya mencari rumput karena terpaksa oleh kemiskinan dan tekanan Pak Junaedi. Ternyata, di balik penderitaannya sendiri, Ibu Sariah tetap membagi sisa tenaganya untuk memastikan sapi-sapi milik tetangga yang lebih susah darinya tetap bisa makan. Inilah rahasia yang selama ini disembunyikan ibunya di balik punggung yang membungkuk itu. Hati Ayu bergetar hebat. Ia menyadari bahwa kekayaan ibunya bukan terletak pada materi, melainkan pada kemuliaan hati yang tidak bisa dibeli dengan gaji setinggi apapun. Sebagai seorang prajurit, Ayu merasa kecil di hadapan pengabdian ibunya yang tanpa tanda jasa itu. "Kalau begitu, biarkan Ayu yang bantu, Bu. Tapi bukan dengan cara memikul rumput lagi," ujar Ayu dengan mata yang berbinar penuh rencana. Ayu segera menghubungi beberapa rekan lamanya di kota, dan menggunakan sisa dana hasil pengembalian aset dari kasus Pak Junaedi. Ia membeli beberapa ekor sapi unggul, dan membangun sebuah kandang komunal yang bersih dan modern di lahan luas samping rumah mereka. Ia mengajak para pemuda desa yang menganggur untuk bekerja mengelola kandang tersebut dengan sistem bagi hasil yang adil. Lebih dari itu, teras rumah mereka yang luas kini setiap pagi dipenuhi oleh Mbah Nah dan lansia lainnya. Ayu menyediakan sarapan gratis dan layanan kesehatan sederhana. Ia mengubah rumah impiannya menjadi Omah Kasih Sariah, sebuah tempat penampungan dan pemberdayaan bagi para lansia yang terlantar di desa tersebut. Warga desa melihat pemandangan itu dengan haru. Mereka yang dulu mencibir Ibu Sariah sebagai pencari rumput, kini melihat wanita tua itu sebagai pahlawan sesungguhnya. Warisan kasih Ibu Sariah bukan berupa harta benda yang akan lapuk dimakan waktu, melainkan sebuah gerakan kebaikan yang menyatukan kembali hati warga desa yang sempat terpecah oleh fitnah dan keserakahan. Ayu menyadari misi terbesarnya bukan lagi menjaga perbatasan negara, melainkan menjaga senyum dan warisan kasih di mata ibunya. Pagi itu, udara desa Sukamakmur terasa begitu sejuk, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang mekar di halaman rumah baru Ayu. Tidak ada lagi suara teriakan kasar dari seberang jalan. Tidak ada lagi langkah tertatih yang memikul beban berat di bawah terik matahari. Yang terdengar hanyalah suara tawa renyah para lansia yang sedang berjemur, sambil berbincang di teras Omah Kasih Sariah. Ayu keluar dari dalam rumah, mengenakan pakaian santai, namun langkahnya masih memiliki wibawa seorang prajurit. Ia membawa nampan berisi teh hangat dan singkong rebus hasil kebun sendiri. Di sana, di kursi kayu yang nyaman, Ibu Sariah duduk dengan wajah yang berseri-seri. Kulitnya yang dulu kusam kini tampak lebih segar. Dan yang paling penting, binar kebahagiaan telah kembali ke matanya. "Bu, tehnya diminum dulu selagi hangat," ucap Ayu lembut sambil meletakkan nampan di meja. Ibu Sariah menatap anaknya dengan penuh rasa bangga. "Terima kasih Ayu. Ibu tidak pernah menyangka, di masa tua ibu, Allah memberikan nikmat yang begitu besar melalui tanganmu. Bukan rumah bagus ini yang membuat ibu bahagia, Nak. Tapi, melihat kamu tetap menjadi orang yang rendah hati dan peduli pada sesama meski kamu punya kuasa." Ayu bersimpuh di samping kursi ibunya, memegang tangan yang kini sudah tidak lagi kaku dan kotor oleh lumpur sawah. Semua ini karena didikan ibu. Ayu belajar tentang ketangguhan, bukan di barak militer, tapi dari melihat punggung ibu yang tidak pernah menyerah, setiap kali memikul rumput demi orang lain. Ibu adalah jenderal yang sesungguhnya dalam hidup Ayu. Hari itu adalah hari terakhir cuti panjang Ayu. Esok, ia harus kembali ke kesatuannya untuk menjalankan tugas negara. Namun, kali ini ia pergi dengan hati yang tenang. Ia telah meninggalkan sistem yang mandiri di desanya. Para pemuda yang kini punya pekerjaan mengelola kandang, dan para lansia yang punya tempat bernaung yang layak. Pak Lurah yang baru, seorang tokoh muda yang jujur, telah berjanji untuk menjaga keamanan dan kedamaian di desa mereka. Sebelum berangkat, Ayu mengajak ibunya berjalan-jalan ke batas desa. Mereka berdiri di tempat di mana pertama kali Ayu melihat ibunya memikul rumput saat ia pulang. Tempat itu kini telah ditanami pohon-pohon rindang. Tidak ada lagi rasa perih saat menatap jalanan itu, yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam. "Ayu,
Berjanjilah satu hal pada ibu, ucap Ibu Sariah sambil menatap langit yang mulai jingga. Kemanapun tugas membawamu, jangan pernah biarkan pangkat di bahumu membuatmu lupa pada tanah yang kamu pijak. Tetaplah menjadi pembela bagi mereka yang suaranya tidak terdengar. Ayu memberi hormat dengan penuh khidmat kepada ibunya, sebuah penghormatan tertinggi dari seorang prajurit kepada sumber kekuatannya. Siap, Bu, Ayu akan selalu ingat pesan ibu. Saat matahari terbenam dengan indahnya di ufuk barat, mereka berjalan pulang beriringan. Cahaya senja seolah memberkati kedamaian yang akhirnya menetap di hati mereka. Perjuangan panjang Ayu telah mencapai puncaknya, bukan dengan menghancurkan musuh dengan senjata, melainkan dengan memenangkan hati melalui kebenaran dan cinta. Di bawah langit desa yang tenang, Ayu menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu mengubah luka menjadi sumber mata air kebaikan bagi orang banyak. Kisah itu pun menjadi legenda di desa mereka tentang seorang prajurit wanita yang pulang untuk memulihkan kehormatan ibunya dan seorang ibu yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia adalah pengampunan. Semuanya berakhir dengan indah di bawah lindungan kasih Allah yang maha luas. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.